Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ayyuhal hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala dalam kesempatan yang baik ini yang Allah berikan kita segala bentuk kenikmatan, segala bentuk anugerah yang membawa kepada kebaikan serta membawa kepada keberkahan dalam kehidupan kita semua. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembelajaran kita akan melihat bagaimana isi yang terkandung dalam kitab Salihin dalam pembahasan yang insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan ini dengan judul yang masih di At-Taubah. Bab At-Taubah itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah kita sudah memasuki kemarin bahasan dalam pembukaan yang diserangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala tentang obat itu sendiri ada 4 ya pembagian di mana 3 berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan 1 terkait dengan uh, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjadi syarat dan ketentuan sehingga ya, uh, menjadi insyaallah melanjutkan pada apa yang dibahas oleh beliau rahimahullah taala. Karena nggak live Facebook, kelas Facebook BBI. Oh, ayo. Baik, di mana kita akan melanjutkan pada bahasan kita di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemarin hadis yang ke-13 dan hadis yang ke-14 serta hadis yang ke-15 ini ya bagaimana ya berkaitan dengan anjuran contoh yang mulia dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya contoh dari beliau secara langsung bagaimana dia memerintahkan kepada manusia tubuh ilallah. Hadis yang dari kemarin dari 14 yang kita bahas terakhir Anil Az bin Yasar Al-Muzani ini berkait dengan yaitu di mana beliau Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk bertobat kepada semua manusia. Hal ini merupakan bagi orang-orang yang memiliki keimanan, orang-orang yang dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap amal perbuatan itu yang pertama muncul adalah ketaatan kita kepada Allah. Ya, artinya memenuhi perintah, memenuhi panggilan, baik itu dalam bentuk perintah, dalam bentuk anjuran. Nah, ini bagian yang
menjadi mutlak bagi seorang muslim, syarat mutlak, syarat yang harus dipenuhi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat, sudah tidak ada lagi hal yang menghalangi atau menjadikan keraguan, alasan apapun. Karena itu adalah bentuk perintah, ya, wa aqimus shalah gitu kan, atau wa atimul hajja wal umrah, perintah untuk berhaji dan umrah, atau perintah untuk melakukan jihad fisabilillah. Ini termasuk di dalam hadis ini yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ayuhan nas, hai manusia, tubu ilallahi, ya, tobatlah kalian kepada Allah. Kan faedah yang diambil di dalam hadis ini, bagi orang yang betul-betul dia iman kepada Allah, maka muncul secara spontanitas yaitu ketundukan, kepatuhan. Ya, ini merupakan bukti bahwasanya imannya benar, Islamnya benar. Tapi ketika orang dipanggil, ya tadi, kita bisa contohkan di sekolahan misalnya atau di rumah tangga lah yang diundang orang tua perintah anaknya, ya kan? Perintah, nah tolong cuci piring, nah tolong bersihkan kamar mandi. Apa yang muncul dalam benak setiap perintah tadi? Ya, maka mutlak adalah ketaatan. Karena itu adalah sebuah perintah, baik itu dalam kita kehidupan masyarakat, kehidupan manusia. Dan berikut juga berkaitan dengan, ya, dalil-dalil yang harus dipahami kita bersama. Pelajaran yang begitu penting ini hilang. Hilangnya memahami bagaimana, ya, termasuk bagian adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah tunduk terhadap segala perintahnya. Ini merupakan adab. Yang itu merupakan bagian yang sangat vital sekali, penting dari segala adab. Adab kita mungkin bisa dengan manusia, bisa dengan, ya, baik-baik saja, atau terkesan baik, terkesan bagus, terkesan hebat. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini yang banyak terlupakan. Kenyataan kehidupan kita ketika Allah memerintahkan kepada manusia, kepada makhluk, banyak orang yang tidak tidak taat, tidak patuh, ya. Bahkan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu hal yang sangat apa, eh, bahaya sekali, sangat berbahaya sekali. Perintah Allah ketika misalnya buat apa sholat misalnya, cukup dengan, ya, kita berbuat baik sama tetangga, mungkin buat apa haji jauh-jauh ke Mekah, ya, sedekah aja yang banyak. Di sana ada sebuah penolakan, pembangkangan pada diri kita. Berarti di sinilah letak masalahan bahwasanya keimanan dia bermasalah. Keimanan yang dia miliki tidak terdapat bagian di dalamnya al-imtihan. Al-imtihan itu adalah sambu wa ta'at. Ya, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami. Ini adalah syarat, bagian syarat. Itu merupakan adab tertinggi kita terhadap Jalla wa'ala Azza wa Jalla. Sebagai orang-orang yang kita ini merupakan hamba-hamba manusia yang diciptakan olehnya. Sehingga tiada lain ketika Allah perintah dalam bentuk perintah yang muncul di dalam benak pertama kali bagi mereka orang beriman adalah tiada lain ketaatan padanya. Itu faedah hadis yang luar biasa. Sehingga hari ini harus tertanam dalam etika berumah tangga, jika ada akhlak buka, ya, apa saja namanya, ini tertanam ketika orang tua mengatakan, nah, sholat, nah,
bangun pagi, nah sekolah, nah belajar. Apa yang muncul pada anak kita? Apa yang terjadi? Ketika dia membangkang, berarti ada masalah dengan anak kita. Ya, bisa dipahami apa ya? Bu? Mudah. Ini hal yang mendasar. Di dalam kelas pun seorang guru ketika muridnya membangkang, ada masalah dengan pribadinya. Begitu juga di dalam kehidupan secara luas dan umuman ketika Allah perintahkan kita dengan apapun yang bentuknya di dalam syariat ini, kemudian tidak melaksanakan, entah alasan apapun, ya, enggan, malas, atau tidak paham, tidak tahu, tidak mau belajar, dan lain sebagainya, di sini ada pembangkangan, berarti ada permasalahan pada diri pribadi, ya, pribadinya. Nah, itu yang harus dipahami dalam kata perintah, ya ayyuhan nas. Dan ini adalah perintah untuk bertobat. Menunjukkan bagaimana ketika Rasulullah pada hadis berikutnya, ya, bisa dijelaskan dalam beliau, fa inni atubu fil yaumi ilaihi. Ya, ketika perintah, siapa orang pertama kali dia akan menjadi contoh? Dirinya. Ya, bagaimana? Ini merupakan kaidah dari seseorang yang dia mengatakan dia harus mana kalau seandainya banyak apa dia berkata tapi tidak ada perbuatannya. Nah, ini uh, merupakan perbuatan yang ya tadi ya hal-hal yang sangat tercela sekali. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, ya, qulna 'alallahi ma la taf'al. Ya, kalian berkata pada Allah Subhanahu wa taala apa yang kalian tidak perbuat. Dan ini merupakan bagian yang sangat tercela, ya, perbuatan dosa sangat besar. Atamuruna an-nasa bil birri sauna kita engkau merintahkan orang-orang kebaikan dan kalian melupakan diri-diri kalian. Kalian tidak mau mengerjakannya. Tapi memerintahkan hanya perintah-perintah saja kepada orang lain. Ini Allah Subhanahu wa taala ancam perbuatan ini atau ancam perbuatan ini adalah perbuatan dosa besar. Sehingga apa? Hadis yang bisa diambil keterangan faedah. Ini saya ringkas dari keterangan Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin. Ya, itu hadis satu diantaranya ada perintah menunjukkan ketika orang beriman spontan dan mutlak pada jiwanya, dia taat. Kemudian yang kedua, ketika perintah itu berjalan atau dia keluarkan, maka dialah yang pertama mengamalkan, mencontohkan, melakukan perbuatan itu. Sehingga hadis ini begitu jelas, ya, bagaimana Rasulullah ini sesungguhnya aku ya bertaubat fil yaumi di dalam satu hari ilaihi kepadanya orang mi'ataman 100 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, sehingga tadi bagaimana kaitannya seseorang yang memiliki pengetahuan dengan hal ini, ilmu, ya, dengan ilmu di sini adalah merupakan bagian perintah kang atau anjuran kang atau sesuatu hal yang ya afdoliyah, memiliki keutamaan-keutamaan kan atau perbuatan-perbuatan yang dianjurkan, dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka untuk ini kita mesti berjuang untuk mengamalkan, ya, dan menjadi orang yang tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya ini adalah merupakan bentuk bagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, tidak ada memiliki sebuah keraguan sedikit pun. Atau Nabi ini adalah sosok yang paling mulia, manusia yang mendapatkan predikat atau julukan yang luar biasa, ya, kekasih Allah. Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah
muliakan beliau dengan yang sangat tinggi sekali. Ya, memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun, bagaimana dia dalam kaitannya untuk menerapkan apa yang Allah perintahkan, tidak ada palah pilih di sini. Hatta diperintahkan dalam bentuk taubat. Yang kalau seandainya kita, misalnya ya, kita ini sudah merasa, ya tadi, oh saya sudah pernah ngaji lah katakan ya, contoh yang paling mungkin kita bisa rasakan sendiri secara pribadi ya. Nah itu kalau seandainya ada kajian, oh ini saya sudah pernah ngaji di sana, di mana di Bogor, di Jakarta, mau dibahas lagi di tempat yang kajian yang lain, ya kita diajak, kita diperintah atau dianjurkan, ayo kita datangi ngaji. Apa yang muncul, apa yang timbul? Betul, saya mah udah pernah gitu kan ya. Saya mah udah ngerti itu kitabnya, bahkan sudah bisa jadi timbul. Kenapa? Tadi sesuatu yang sudah mendapatkan legalitas buat kita punya kemampuan di sana, sehingga tidak perlu lagi, tidak membutuhkan lagi. Di sini Syekh Shalih Utsaimin menggambar itu mulianya Nabi. Orang yang mendapatkan legalitas cara terbaik, manusia terbaik, akhlak yang paling tinggi, paling mulia, orang yang dijaminkan surga baginya, kasih yang ya memiliki kekasih apa julukan kekasih Allah Taala, di tetap dia melakukan perbuatan yang itu mungkin kita anggap apalah maknanya begitu ya, dengan bertaubat. Tapi inilah bagaimana sebuah pembelajaran besar di sana. Atau kita mungkin sudah hafal, kita sudah hafal Al-Quran yang sudah ulang-ulang kali, apalagi ngaji tajwid, ngaji ada tahsin ya, pembelajaran tahsin. Lagi-lagi Pak, makhrajul huruf, lagi-lagi sifatul huruf, lagi-lagi tentang apa? Guna, iklan, idhar, ya kan? Ini ada mungkin ya bagi kita tadi ada sedikit ngapain gitu ya, ngaji diulang-ulang terus. Nah, tidak, tidak demikian kata apa penjelasan di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin Syekh Shalih Utsaimin, tidak begitu dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sedikit pun merasa dirinya lebih hebat, lebih suci, lebih apa dari segalanya. Dia malah memberikan sebuah contoh, contoh kerendahan ya diri, kerendahan hatinya bagi sahabat-sahabat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pembelajaran yang ya, ketiga di dalam poin hadis ini. Ya, bisa dipahami kaidah hadis yang kita sebutkan tadi, ada perintah, kemudian ada yang kedua mengamalkan setiap apa yang kita lakukan, dan yang ketiga tidak merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Karena kita tidak tahu, apalagi kita nggak punya jaminan yang terjamin sekalipun. Nabi SAW sudah dijaminkan oleh Allah sebagai di surga tentunya. Tetap dia bertobat kepada Allah ya 100 kali. Bagaimana dengan kita, kata beliau, dijelaskan di sini. Bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan, tidak ada label, tidak ada pengakuan legalitas dari manapun? Tentunya harusnya melebihi daripada apa yang beliau menunjukkan di sini. Itu pembelajaran buat kita semuanya. Nah, mudah-mudahan hadis yang ke-14 ini bisa jelas ya pembelajaran kita semuanya dari A'zab bin Yasar Al-Muzani. Nah, dan ada kaitannya berikutnya di dalam hadis yang ke-15. Ya, hadis yang ke-15-nya, wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Abi Hamzah Anas bin Malik. Ya, namanya sahabat Anas bin Malik. Bin Malik yang kita kecil tahu ceritanya bagaimana sahabat ini dititipkan untuk belajar menjadi apa? Membantunya secara nempel ya, nempel terus Rasulullah berada, dia
orang yang berada di sisinya. Dan inilah pembantu yang terkenal ya hidup di tengah keluarga Rasulullah SAW. Sudah banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan. Wa khadim Rasulillah, bantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dititipkan oleh orang tuanya. Ini banyak sekali pelajaran bagi kita. Banyak orang tua yang dulu seperti ini modelnya. Jika ada orang yang alim, ada orang ulama ya, yang soleh, titip belisnya. Kiai tolong titip belisnya. Ini adalah merupakan bentuk sunnah. Sunnah, ya. Artinya mereka para salafus saleh melakukan dari generasi sahabat. Ini merupakan bentuk dari cara pembelajaran yang luar biasa memiliki efek dan dampak. Sebagaimana Anas bin Malik dititipkan kepada Rasulullah SAW dari perempuannya secara langsung. Nah, inilah yang banyak orang-orang tua kita dulu juga mengikuti metode ini. Tapi ya tadi sekarang sudah bergeser zaman kita lagi dengan kemajuan zaman, dengan perbedaan perkembangan teknologi, perbedaan yang itu banyak yang hilang. Ya, dan banyak anak-anak yang buru-buru dititipkan gitu ya. Niat aja nggak sudah hilang gitu kan. Dan ini perlu dikembalikan lagi. Bagaimana mereka contoh generasi yang terbaik. Ya, generasi sahabat Nabi SAW yang kita mesti untuk mengikuti jejak mereka. Abdu alaiha bin nawajib. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Supaya berpegang teguh dengan jalan mereka tentunya. Baik bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Jalan mereka lah yang menjadikan jalan terbaik. Jadi sosok orang-orang yang dilihat di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini merupakan bagian pembelajaran juga di dalam hadis yang kita akan bacakan bersama. Nah, radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang itu berkaitan dengan tadi perintah ya taubat. Di sini lillahi afratu kata Nabi SAW, bagi Allah Subhanahu wa taala sangat senang sekali bitaubati abdihi. Nah, disebutkan dalam hadis ini lillah, bagi Allah sangat senang, memiliki sifat senang. Allah juga memiliki sifat yang dia sifati pada dirinya Jalla wa'ala, yang tidak ada kekurangan sedikit pun dengan segala kesempurnaannya, dan dia tidak sama. Ini menjadi pembahasan kita, pelajaran juga ya. Lillahi, sehingga farhan atau al-farhan adalah merupakan bagian dari sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-ghadabu juga marah. Yang Allah teriba. Marah, Allah benci, Allah marah ya. Dan itu bagian dari sifat Allah. Dan ini merupakan harus sesuai dengan Jalla wa'ala ya, sesuai dengan yang dia sifati dirinya. Tidak boleh seseorang mengaitkan sifat atau nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan akal manusia. Dan juga tidak bisa atau tidak boleh, terlarang sekali mensifati sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ya, laisa kamitslihi syai'. Tidaklah menyerupai baginya Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Nah, hal ini merupakan yang harus ada karena ini adalah ketetapan. Nabi SAW memberikan bahwasanya Allah memiliki rasa senang. Ya, tapi rasa senang tidak sama rasa senangnya dengan makhluk. Itu yang harus
yakini. Itu yang menjadi keimanan asma wa sifatullah jalla wa ala yang harus ditetapkan, dan ini yang para ulama kita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Syekhul Islam begitu jelas dan gamblang yang menetapkan nama-nama sebagai asbab fi masabatan nafs. Ya, harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai yang dia tetapkan. Tidak boleh kita menetapkan dari akal kita, akal manusia atau siapapun dia. Hanya Allah yang berhak menetapkan pada dirinya dengan segala bentuk kemuliaan dan kesempurnaan pada nama dan sifat-sifatnya. Nah, ini banyak orang yang tergelincir di dalam akidah asma' sifatillah ta'ala. Sehingga ada kaidah-kaidah yang penting berkaitan dengan sesuatu yang telah ditetapkan, ya. Dan ini begitu juga para sahabat radhiyallahu taala anhum bagaimana mengimani tentang asma sifatillah taala duna takwil, tahrif, ya, tanpa ada takwil, mentakwilkan sesuatu, ya, artinya menyerupakan sesuatu, tasbih, ya, atau menyelewengkan, meniadakan dan lain sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan akidah asma wa sifatillah. Yang jelas, kaidah yang pertama di dalam hadis kita ini, lillahi Allah memiliki sifat senang, ya. Bitaubati abdihi, dengan hambanya, ya, dengan buat hambanya yang dia jelaskan di sini, ya, min ahadikum, ya, dari salah satu di antara kalian, saqata ala ba'irihi wa qatatul ardi ala, ya, yang dia terjatuh pada ba'irnya, pada ontanya, dan tersesat, dan ya tersesat di sebuah bumi yang luas, bumi yang bersama, atau bumi yang tandus. Di sini di padang pasir ada seseorang yang kehilangan ontaknya bersama isinya, ya, sama isinya, yaitu bersama makanan, gitu, atau perbekalan yang ada di dalam onta tadi. Sehingga perlu dijelaskan bahwa riwayat Muslim di situ, lillahi asyaddu farhan, Allah merasa sangat, ya, bahagia, lebih sangat bahagia bitaubati abdihi, dengan taubatnya seorang hamba, hina yatubu ilaihi, ketika dia bertobat kepadanya, min ahadikum, dari salah satu kalian, karena ala rahila antihi bi ardi fala, yang dia suatu ketika kehilangan, ya, kehilangan kendaraan bersama isinya, makanan dan minuman yang ada di kendaraan tadi, di suatu padang pasir di sana, di gunung pasir, ya. Kemudian fanatat minhu wa 'alaiha tu'amuhu, dan sehingga dia berputus asa karena sudah, ya, dia mencarinya ke sana kemari sehingga dia berputus asa. Sudah, apalagi yang harus dilakukan di tengah padang pasir, ya. Kita bayangkan tidak seperti zaman kita sekarang ini, mungkin ada pesawat, ya, dan banyak sekali mungkin kendaraan-kendaraan yang lainnya. Tapi ini kita ibaratkan di sini gambaran Nabi SAW di zaman beliau, yaitu yang kendaraan hanya adanya beberapa saja, kuda atau unta, ya, himar dan lain sebagainya, yang kendaraan-kendaraan tidak secanggih sekarang. Sehingga ketika kendaraan tadi hilang di tengah padang pasir, dan tentunya ini bingung berharap dengan siapa, ya, minta tolong ke siapa, dan itu menjadikan putus asa. Kita saja misalnya ditowak motor ban, ya, kebayang, ya, ini uang terisi juga ada, ya, apa namanya, gitu, ya, Cikedug. Allah, itu kalau di situ malam-malam misalnya bocor,
mau minta bantu siapa di sana ya? Nah, ini udah kebayang dia di zaman sekarang. Ini apalagi di zaman kehilangan kendaraan berisi. Nah, sehingga dia berputus asa. Ya, Pak Isa minha Pak atas saja kemudian dia mendatangi sudah artinya duduk istirahat di bawah pohon Pak Jahafi beli. Ya, dia sudah nunggu di sini diterangkan. Dia sudah nunggu ini nunggu karena sudah putus asa nunggu yang mungkin nunggu mati gitu ya. Nunggu selesai ayatnya saja dia sendirian di salah satu batangnya. Wafat Aisyah min rahilati. Dia sudah putus asa dari tunggangannya. Fabainama huwa kadzalik idh biha qimatan indaha fa akhadha bi khitabiha thumma qala min syiddatil. Dan ketika dia sudah artinya sudah tadi keadaan seperti itu tidur tiba-tiba bangun ternyata didapatkan ya qimatan indah muncul kendaraan tadi di sisinya ya muncul lagi datang lagi Pak maka dia pasti tentunya saking senangnya dia ambil ya udah apa tenggangan tadi dengan sangat senang sekali min syiddatil farah ya dari rasa yang sangat senang sekali sehingga dia menyatakan Allahumma anti wa ana ini perkataan yang salah ya Allah itu hamba dan saya Tuhan saking apanya saking senangnya nah, banyak sekali orang yang keset ya saking senang akhirnya kata-katanya tidak terkontrol astu amit syiddatil farah ya itu apa salah dalam harusnya terbalik dan ini menjadi apa keceplosan bahasa kita ya keceplosan dalam pengungkapan nah, itu Allah Subhanahu wa taala lebih senangnya daripada orang yang tadi demikian yang kasus yang dia kehilangan tunggangan dan berikut isinya dia kehilangan di situ kemudian didapatkan setelah tadi udah putus asa tiba-tiba datang kembali tiba-tiba muncul kembali nah ini Allah merasa senang dengan nah, tobatnya seorang hamba Masya Allah ya yang menjadi catatan kata Syekh Salim di sini bukan berarti Allah membutuhkan seorang bukan tapi ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Allah yang betul-betul luas sekali. Ar-Rahmanur Rahim dia tunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kasih sayangnya. Ya. Bukan karena kebutuhan Allah kepada taubat seorang hamba. Allah tidak butuh. Allah tidak apa ada pengaruh sedikit pun terhadap amalan hamba. Tidak ada. Dari orang yang sujud ya mungkin kita sholat terus rajin kajian terus rajin ya atau ilmu kita banyak Allah tidak butuh terhadap amalan-amalan hambanya ya kalau secara logika biasa logika saja Allah tinggal menciptakan malaikat itu sujud sujud terus ya Allah menciptakan malaikat bertasbih tasbih terus kalau butuh tasbihnya manusia malaikat begitu banyak jutaan yang Allah bisa ciptakan itu dan itu tidak menjadikan mengurangi sedikit pada derajat yang ketinggian Alhamdulillah ta'ala ini beliau terangkan seperti itu jadi taubat seorang hamba di sini yang menjadi faedah besar dalam pelajaran hadis ini bagaimana Allah tidak membutuhkan amalan makhluknya namun Allah tunjukkan di situ, ya Allah berikan sebuah ketentuan bahwasanya Dialah maha murah lagi maha. Nah, ya tentunya jauh sekali dengan sifat-sifat makhluk yang banyak sekali kekurangan. Ya, kalau seandainya kita memberi atau memberi atau ada sesuatu kebutuhan, pasti ada inginnya timbal balik.
ada amalan-amalan yang bisa jadi keuntungan kan begitu. Itu manusiawi sekali. Tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan, taubat ini adalah perbuatan seorang yang pernah berbuat salah. Bisa Allah merasa senang dengan orang yang telah memberikan atau berbuat kesalahan kepada dirinya. Bisa Allah senang. Gitu ya. Ini sesuatu hal yang kalau manusia tidak akan mampu, tentunya tidak akan bisa mencerna hal ini. Kalau ada orang salah pada kita ditempeleng misalnya, ya, udah kayak gini ya tempeleng balik ya. Itu manusia. Nah, walaupun ini orang udah minta maaf kan gitu. Apalagi dan pengaliman yang lainnya, perbuatan ya maksiat-maksiat. Dan banyak orang yang misalnya di sini dia pesina, dia perampok atau perbuatan dosa-dosa dia lakukan. Kemudian dia dengan hanya bertobat senang. Demikian bisa terbayang, ya, tidak bisa disamakan dengan sifat Allah Subhanahu. Inilah contoh kecil dari sifat Allah yang maha tinggi, maha mulia, maha sempurna, yang tidak sama dengan makhluknya. Tidak mungkin sama di sana. Ya, tidak bisa disamakan dengan apa yang menjadi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus dipertegas di dalam akidah, di dalam tauhid, keyakinan bagi seorang hamba bagaimana memperbaiki diri kita ini dari sesuatu yang sangat mendasar, yaitu tadi mengetahui tentang Jalla. Harus tahu bagaimana tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tentang ma'rifatu kita ini tentang kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini saja kita tidak mempelajari, mendalami, bagaimana bisa muncul sebuah keyakinan yang bagaimana kita akan betul-betul menjadikan Allah Jalla wa'ala, ya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang tidak memiliki tidak memiliki samaan padanan, tidak memiliki penyerupaan, tidak memiliki permisalan, tidak memiliki lawan dan lain sebagainya. Inilah yang harus menjadi pengetahuan dasar. Ma'rifatu Rabb Jalla wa'ala. Dan ma'rifatu Rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinihi. Ini yang menjadi konsep dasar dalam ya, tauhidan kita pada Allah Subhanahu. Nah, tentunya hal-hal yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala itu banyak hadis-hadis sifati yang Allah gambarkan tentang af'alur Rabb, ya, atau tentang zat Allah Subhanahu wa taala, atau tentang berkaitan dengan apa dan Jalla wa ala. Allah menciptakan, Allah memberi rizki, Allah memberi kasih sayang, Allah marah murka terhadap ya orang yang berbuat maksiat, menyeleweng dan lain. Nah, ini adalah perbuatan Allah Jalla wa ala, dan itu harus dikenali. Apalagi ya, ini ya terkadang konsep kita, kurikulum kita dalam pendidikan ini banyak yang tidak menyentuh, banyak yang tidak memberikan porsi besar tentang Subhanahu wa taala. Ya, banyak yang tidak begitu dalam ya dalam memberikan pengetahuan bagaimana tentang Rabb Jalla wa ala. Dan ini semua hal yang mendasar kekurangan kita di dalam memahami atau meyakini agama yang kita sekarang ini yakini. Dan ini mudah-mudahan ya, tadi beberapa hal menjadi catatan penting.
di mana Allah gambarkan pada dirinya faedah yang begitu besar di dalam hadis ini. Dan ada pembahasan tersendiri di dalam ya bagaimana kita para ulama kita tentang asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini berkaitan dengan tadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah bisa tidaklah butuh terhadap amalan seorang ya, tidak butuh. Oh, jelas tidak ada bergantung atau ada sesuatu hal yang mempengaruhi sedikit pun. Sebagaimana dalam hadis Sahih Nawawi disebutkan kalau seandainya di ini buat kebaikan, semuanya untuk buat kebaikan, tidak ada mempengaruhi layar muslim tidak ada mempengaruhi kebaikan sedemikian bumi ini semua orang baik, tidak ada yang buruk satupun misalnya. Ada pengaruhnya bagi Allah. Tidak menjadikan tinggi kedudukan Allah SWT maha tinggi sudah dari awalnya, dari dasarnya. Begitu juga dengan seandainya di muka bumi ini sudah berapapun nggak ada orang baik satu pak misalnya, nggak ada kebaikan satu pak, tidak menurunkan derajat itu tambah sedikit. Ya. Ini sesuatu hal yang tegas Allah berikan ya, jawaban. Tidak ada seseorang so ini ya sebuah pelajaran ketika kita nggak beribadah kepada Allah ya merasa terus tenang aja ada yang lainnya begitu ya ada yang menolong yang lainnya ini selain Allah juga ada itu tanpa atau apa berkah fadilah yang lainnya ini menjadi keyakinan akhirnya menjadikan sebuah apa penyelewengan yang besar karena tidak memahami bagaimana konsep seseorang di dalam ketentuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap amalan kita. Amalan manusia memang tidak butuhkan hal itu. Ya. Sehingga apa yang menjadi ketentuan jadi adalah merupakan bentuk kemuliaan dan ketinggian atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang muncul pada diri kita. Bagaimana tentang diri Allah Subhanahu wa taala keyakinan dasar. Apa yang kita lakukan ketika sholat ini bentuk kitanya. Ya, bentuk kitanya ya muncul pada diri pribadi kita bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mulai saja dengan dalam sholat kita tahiyat ya. Tahiyat apa? Dibuka dengan apa? Kalimat Allahu Akbar setelah niat kita dengan Allahu Akbar. Bayangkan Allah Maha Besar. Kalau seandainya memaknai atau memahami ketika sholat kita berhadapan dengan Allah yang Maha Besar, sehingga Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah taala bagaikan kalau seandainya kita menemui orang pejabat, ya, menemui misalnya siapa yang menjadi tokoh orang besar, salatin, ya, yang memiliki kedudukan, pasti kita akan udah urusan pertanian nanti lah, urusan perdagangan nanti, mau pejabat dulu, ya, nanti urusan anak-anak nanti urusan istri kita apa kebutuhan bawang, kebutuhan ya nanti mau papa dulu misalnya, tinggal urusan-urusan. Nah, bagaimana dengan sholat kita? Kata beliau, Allah, ya, malah dibawa semua itu. Urusan-urusan dunia, urusan dagang, urusan pertanian, urusan tadi ya, keluarga, urusan anak dibawa. Akhirnya saat kita sudah ketika takbiratul ihram sudah tahu bahwasanya yang kita sebutkan tadi ngomong lebih besar daripada kita sipil, lebih besar daripada memenuhi pejabat-pejabat. Dan ini kesalahan besar bagi orang yang sholat. Nah, ini dibahas dalam
Hajrul qasidin, ya. Banyak sekali yang harus menjadi pelajaran penting buat kita berkaitan dengan kenali Jalla wa ala. Bagaimana ketentuan ketika kita mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allahu Akbar saja. Dalam sholat kita banyak sekali yang terkoreksi. Ini sekali kesempatan itu dalam sholat kita yang cukup pulang kita lakukan, namun tidak sholat. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa lanjutkan sebentar setelah kita kembali.